Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Mudah-mudahan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, kembali lagi bersama saya Bu Fitri dan pada kesempatan kali ini kita akan review kembali mengenai getaran dan saya akan juga jelaskan sedikit mengenai gelombang. Sebelumnya saya udah pernah jelasin bahwa getaran itu gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan. Contohnya itu adalah gerakan pendulum atau bandul. Jadi di sini ada suatu video. Jadi ada suatu benda ya di sini. Benda ini kemudian saya beri sudut gitu ya. Saya gerakin ke sini. Awalnya kan dia di sini diem kan. Kemudian saya gerakin sampai sini, terus saya lepasin. Nah, ternyata dia akan bergerak terus-menerus, bolak-balik. Bolak-baliknya di sekitar titik kesetimbangan tadi dia diam. Nah, itu namanya adalah getaran. Gitu ya. Nah, satu getaran itu dari awal, balik lagi ke awal. Nah, balik lagi. Nah, itu namanya adalah satu getaran. Gitu ya. Nah, kalau misalnya ini adalah A, B, C, maka satu getaran bisa dituliskan A, B, C, B, A. Nah, ada besaran-besaran yang harus dihitung ketika menghitung jumlah getaran atau waktunya berapa. Nah, waktu yang diperlukan untuk menempuh satu getaran A, B, C, B, A itu namanya adalah periode. Satuan periode itu adalah second. Ini kemarin udah saya bahas secara detail, T kecil itu waktu, N kecil itu adalah jumlah getaran. Kalau frekuensi, itu adalah N per T. Nah, jadi banyaknya getaran dalam satu detik gitu. Jadi dalam satu detik bisa ngelakuin berapa getaran sih? Nah, satuannya adalah Hertz. Kalau kita lihat di sini, ini kan titin, ini Fanta. T per N, ini N per T. Berarti kan kebalikannya ya. Nanti kalau kebalikannya, bisa saya tuliskan bahwa F itu 1 per T, atau bisa juga T itu adalah 1 per F. Untuk lebih memahami, saya kembali memberikan contoh soal. Sebuah benda melakukan getaran dari A, B, C, B, A, B, C, B, A selama 0,4 second. Hitunglah periode dan frekuensinya. Jadi ini saya gambarkan kembali ya si A, B, C, B, A, B, C-nya, si bandulnya. Jadi kita tulis yang diketahui dulu. Nah, kita harus tahu dulu kalau begitu, kalau A, B, C, B, A, B, C, B, A itu berapa getaran sih? Nah, kita coba lihat ya. A, B, C, B, A. Satu kan? Terus B, C, BA. Nah, berarti dia ada 2 kali getaran. Nah, karena kita lihat di sini ABCBA-nya itu 1, terus ABCBA-nya lagi 1 gitu. Berarti dia 2 getaran. Gitu kan? ABCBA, BC, BA. Artinya dia 2 kali balik lagi. Maka itu ada N-nya adalah 2. Sama 0,4 second. Berarti T kecilnya adalah 0,4 second. Kita buat pecahan jadi 4 per 10. Yang dicari adalah periode T besar dan F kecil. Nah, kita jawab ya. Misalnya kita mau mencari frekuensi dulu pakai Fanta. F adalah N per T. Terus N-nya itu 2, T-nya itu 4 per 10. Nah, ini kalau bingung, sedikit-sedikit aja. Jadi 2 dibagi 4 per 10. Terus sama kamu ini dibalik, asalnya 4 per 10 jadi 10 per 4, tapi ini dikali. Jadi kalau begitu 2 kali 10 adalah 20, berarti 20 dibagi 4 adalah 5. Ketemu frekuensi. Terus gimana dengan periode? Kalau kita udah ketemu frekuensinya, tinggal aja periodenya 1 per F. Berarti 1 dibagi 5, 0,2 second. Oke, bisa ya, gampang. Nah, saya akan berikan lagi contoh yang kedua. Ini juga contoh soalnya lebih gampang. Ya, ini gampangnya pakai banget. Suatu bandul melakukan 12 getaran. Gitu ya, berarti kita tulis. Berarti N-nya itu adalah 12 sama 4 second. Berarti T kecilnya adalah 4 second. Yang dicari adalah frekuensi F. Nah, kita tahu F itu adalah N per T. N-nya adalah 12, T-nya adalah 4. Ya udah 12 bagi 4 adalah 3 Hz. Gampang kan ya? Itu adalah review mengenai getaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan setelah getaran. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih ke kalian. Kalian pernah lihat ombak gak? Bentuknya gitu ya. Terus kalian juga pernah lagi galau terus ngejatuhin batu di sungai atau di air. Nah, akan terbentuk seperti ini ya. Terus
kalian juga pernah coba mainin tali, nah akan terbentuk seperti ini. Nah, ternyata ini kan berarti ombak itu ada gelombang air laut gitu ya. Nah, ini ada gelombang permukaan air. Ini adalah gelombang tali. Nah, ini yang merupakan contoh-contoh dari gelombang. Nah, kalau gitu, apa sih gelombang? Gitu kan. Nah, gelombang itu adalah getaran yang merambat gitu. Kalau tadi kan kita bicara getaran doang kan, dia bergetar gitu kan ya. Nah, kalau sekarang kita berbicara getaran yang merambat, nah itu namanya adalah gelombang. Apa yang dirambatkan oleh gelombang itu adalah energi gitu ya. Jadi yang dirambatkan gelombang adalah energi. Kemudian ada macam-macam gelombang itu gitu ya. Ada yang namanya klasifikasi gelombang atau penggolongan gelombang. Pertama, kita akan bahas klasifikasi gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Jadi dibagi menjadi dua, ada gelombang transversal, ada gelombang longitudinal. Kalau gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getar sama arah rambatnya itu saling tegak lurus. Nah, supaya lebih memahami, saya punya nih contoh dari gelombang transversal, langsung gitu ya demonstrasinya. Ini saya dapat dari YouTube juga. Oke, kita simak sama-sama ya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa si tangan ini ngegerakinnya kan ke atas ya. Nah, ini namanya adalah arah getar. Ini yang ini tuh, gitu ya. Nah, tetapi si gelombangnya itu malah merambat ke kiri, gitu ya. Nah, ini namanya adalah arah rambat. Nah, kalau begitu kita bisa lihat bahwa ternyata ini arah getar, ini arah rambat. Nah, saling tegak lurus, gitu. Nah, berarti gelombang transversal itu buktinya ya seperti ini, gitu ya. Arah getar sama arah rambatnya tegak lurus. Nah, sehingga nanti akan terbentuk gitu ya, bukit dan juga lembah. Nah, jadi karena dia itu kayak gini kan bentuknya, nah, nanti akan ada bukit, akan ada lembah gitu. Bentuknya akan seperti ini. Contohnya itu apa ya? Contohnya itu, ini kan namanya, ini apa sih? Ini namanya adalah selinki. Jadi kayak pegas gitu ya. Nah, tapi salah satu contohnya itu untuk gelombang transversal itu adalah gelombang pada tali. Yang bentuknya kayak gini. Pernah ya waktu kalian SMP. Terus satu lagi apa? Nah, kalau satu lagi itu adalah gelombang longitudinal. Kalau longitudinal, itu arah getar sama arah rambatnya itu searah. Nah, kita coba lihat ya. Masih pada selinki. Which is the slinky. Moves in the same direction as the energy transfer. So the energy is moving in this direction. Our wave is going to be, or the medium, the slinky is also going to be moving in this direction. So this is a longitudinal wave, like sound is also a longitudinal wave. Nah, kita bisa lihat nih ya. Again, which is the slinky. Nah, jadi ini kita bisa lihat bahwa tadi orang tadi tuh ngegerakinnya tuh kan ke sini ya, ke kanan. Nah, si selinkinya juga dia itu beramatnya itu ke kanan juga gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa arah getarnya ke kanan, arah rambat juga ke kanan. Berarti arah getar sama arah rambat itu searah. Nah, itu adalah contoh dari gelombang longitudinal. Nanti yaitu bentuknya akan seperti ini gitu ya. Berarti kita bisa lihat nih tadi ya dari video ini ada bagian yang rapat, ada bagian yang renggang, sehingga di longitudinal itu terbentuk ada rapatan, nih yang kayak gini, ada renggangan yang renggang-renggang. Contohnya apa sih gelombang longitudinal itu? Contohnya adalah gelombang bunyi, gitu ya. Kita bisa ngedenger bunyi itu karena dia masuknya ke gelombang longitudinal. Terus, yang ketiga itu adalah yang kedua itu penggolongan gelombang berdasarkan medium. Ada gelombang mekanik, itu dia perlu medium untuk merambat. Contohnya gelombang tali, gelombang bunyi. Kalau nggak ada tali, ya nggak akan ada gelombang pada tali. Kalau bunyi, bunyi itu kan dia perlu udara buat merambat. Kalau misalnya di luar angkasa tuh, kan nggak kedengeran ya suara itu. Nah, karena bunyi itu perlu medium buat merambat, gitu melalui udara. Lalu yang kedua itu gelombang elektromagnetik, berarti kebalikannya, yang nggak perlu medium untuk merambat. Contohnya adalah gelombang cahaya. Jadi kalau gelombang cahaya itu bisa merambat pada
kondisi manapun itu, karena dia nggak perlu medium buat merambat. Itu ya. Terus yang selanjutnya itu adalah klasifikasi gelombang berdasarkan amplitudo. Jadi ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner. Kalau gelombang berjalan itu gelombangnya amplitudonya tetap. Nah, kayak gimana sih gelombang berjalan itu? Nah, ini juga saya catutkan video dari YouTube ya. Kita coba lihat sekilas. Sorry. Sorry. Going to demonstrate for us the physics of traveling waves. Ropes and strings are really good for this kind of thing because when you move them back and forth, the movement of your hand travels through the rope as a wave. Nah, jadi kalau kita lihat ya, gelombang berjalan itu gelombang ya contohnya tali kan. Nah, jadi ini dia digetarin di sini. Nah, talinya tuh dibiarin bebas gitu aja. Maka nanti kalau ini talinya kita gerak-gerakin, nah akan terbentuk gelombang seperti ini. Nah, ini adalah contoh fenomena dari gelombang berjalan. Udah sih gitu ya. Nah, selanjutnya itu gelombang stasioner gitu ya, yang berdasarkan amplitudo. Nama lain gelombang stasioner itu adalah gelombang diam atau gelombang berdiri. Dia adalah gelombang yang amplitudonya itu berubah-ubah. Nah, kita bisa lihat nih, ini contohnya ya dari video. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Jadi dia itu tergantung apa namanya? Jadi dia itu bisa membentuk dia tadi cuman satu ya buletannya, ada yang 2, ini bisa ada 3 gitu kan ya. Nah, terus kita juga bisa lihat ini tuh amplitudonya itu dia berubah-ubah. Amplitudo yang mana sih? Pokoknya karena ini masih pengenalan, jadi mungkin saya akan tunjukkan contoh stasioner sama diam itu kayak gimana gitu ya. Karena ini perlu pembahasan yang lebih mendalam mengenai kenapa amplitudo berubah-ubah itu seperti apa. Pokoknya kalian perlu tahu aja, oh gelombang stasioner itu amplitudonya berubah. Contohnya tuh yang kayak gini loh. Nah, gitu ya. Mungkin segitu ya untuk pembahasan mengenai gelombang kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Silahkan dicatat pemateriannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.